Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saya akan terlebih dahulu mengulas pertemuan antara Anies Baswedan dan Ridwan Kamil di Sumedang, Jawa Barat pagi tadi. Apakah pertemuan tersebut merupakan gestur politik demi kepentingan Pilpres 2024? Dapataskah hal itu dilakukan ketika DKI Jakarta dan juga Jawa Barat sama-sama tengah menghadapi lonjakan kasus COVID-19? Inilah laporan selengkapnya. Tahu Sumedang dan teh botol menjadi saksi bisu pertemuan antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hari ini. Obrolan santai keduanya dilakukan di sebuah warung makan tahu Sumedang usai dua kepala daerah tersebut bertemu di Sumedang, Jawa Barat. Entah apa yang dibicarakan oleh kedua kepala daerah yang kerap masuk dalam 5 besar survei elektabilitas Capres 2024. Saat ditanyakan awak media, apakah ada obrolan tentang konsolidasi politik, keduanya kompak berkelit. Ya memang kalau ke Sumedang pasti ke situ. Tahunya enak, makanannya enak, penjajakan industri pangan. Iya benar, kita melakukan penjajakan, kita membahasnya cukup mendalam, serius terkait kolaborasi pangan. Iya, kita ini membicarakan tahun 21, kita bicarakan tahun 22. Betul ada penjajakan. Ada penjajakan, eksplorasi untuk pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat di Jakarta. Agenda pertemuan antara Ridwan Kamil dengan Anies Baswedan di Sumedang diketahui berlangsung sejak Jumat subuh. Keduanya melakukan sholat subuh berjamaah di Masjid Raya Sumedang. Selanjutnya Anies dan RK menghadiri acara penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkab Sumedang dalam hal pertanian dan pemenuhan pangan. Pertemuan ini terjadi di tengah hangatnya peta Pilpres 2024. Tak ayal, muncul spekulasi pertemuan keduanya terkait dengan dinamika Pilpres mendatang. Publik tidak bisa menutup mata bahwa pertemuan ini dinilai sebagai sebuah upaya meniti bersama jalan panjang menuju 2024. Anies punya bekal elektabilitas, Ridwan Kamil juga punya elektabilitas yang cukup signifikan. Karenanya setelah pertemuan ini, wajar kalau publik mencoba untuk mengawinkan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil sebagai sosok yang sangat pantas, cocok dan punya chemistry untuk menjadi kandidat Capres 2024. Beberapa waktu terakhir, baik Ridwan Kamil maupun Anies Baswedan memang kerap bertemu dengan sejumlah tokoh politik. Sebut saja pertemuan antara Ridwan Kamil dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sementara Anies Baswedan diketahui sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Tim Liputan Metro TV. Belakangan ini pertemuan figur-figur potensial Capres-Cawapres marak terjadi. Meski tidak mau eksplisit membahas politik, pertemuan figur-figur yang kerap warawiri dalam survei kandidat potensial Pilpres 2024 tak mungkin lepas dari agenda politik. Apakah pertarungan politik menuju 2024 sudah memasuki garis start? Kenapa dimulai sekarang pada saat negara tengah berperang melawan COVID-19? Saya akan membahasnya bersama dengan pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Selamat malam, Kang Gun Gun. Selamat malam, Sylvia. Kang Gun Gun, apakah pertemuan Anies dan RK tadi itu eksplorasi penjajakan soal kebutuhan pangan atau malahan eksplorasi penjajakan untuk kebutuhan Pilpres 2024? Menurut saya sih keduanya ya. Jadi ada panggung formalnya, itu kerjasama antar pemerintahan daerah, tetapi juga Sylvia tidak bisa dinafikan aspek publisitas politiknya. Ya, kalau kita bicara aspek publisitas politik kan biasanya dalam komunikasi politik berorientasi pada 4 hal. Pertama adalah pada goodwill, niat baik. Kemudian yang kedua pada understanding, membangun pemahaman bersama. Kemudian yang ketiga pada respect. Kemudian yang keempat pada popularity. Nah, itu yang biasanya akan mengiringi perjalanan aktor yang masuk dalam perbincangan halayak, terutama
bicara kontestasi mendatang, begitu Sylvia. Tapi kenapa waktunya sekarang, Kang? Ini kan bukan hanya Anies dan RK, tapi RK dengan sebelumnya sudah dengan siapa, Anies juga demikian. Kenapa waktunya sekarang? Padahal masih jauh kalau kita lihat 2024. Pertama karena tidak ada incumbent, sehingga proses positioning orang lebih cepat. Tidak ada figur yang betul-betul signifikan, perbedaan secara statistik menyangkut survei persepsi yang kemudian masuk terutama the big five ya dalam simulasi-simulasi top of mind atau pertanyaan tertutup ya dari sekian banyak tokoh yang kemudian muncul dalam survei-survei persepsi tersebut. Kemudian yang kedua, semakin intensnya pergerakan komunikasi politik antar aktor dan lembaga. Maksud saya lembaga di sini adalah partai. Coba lihat misalnya pergerakan PDI Perjuangan. Kan sudah kemudian ada Bu Mega dengan Pak Prabowo berjumpa, ya kan dalam itu juga settingnya publisitas politik dalam konteks pekerjaan kan, ya kan. Kemudian juga kita bisa lihat pernyataan Puan Maharani menyangkut kandidasi di internal dengan Ganjar Pranowo sejak tanggal 22 Mei. Ini kemudian memberi semacam stimulan Sylvia pada ragam dinamika politik yang kemudian diperhatikan oleh aktor dan lembaga yang kemudian punya kepentingan dengan kontestasi 2024. Nah, dalam konteks komunikasi politik itu selalu berjalan 4 tahap nih sampai nanti jelang 2024. Pertama adalah tahap pemunculan kandidat. Ini pasti uji aksi reaksi. Nah, kemudian yang kedua adalah tahap legitimasi internal eksternal. Kalau internal itu biasanya mengantongi tiket sebagai kandidat real, ya. Kemudian kalau eksternal itu hubungannya dengan legitimasi dari survei-survei persepsi. Misalnya siapa yang kemudian mendapatkan apresiasi dari tren pemilih. Nah, kemudian yang ketiga itu aspek peneguhan namanya pada saat sudah kekuatan itu mengonsolidasikan diri dukung-mendukung itu di halayak. Baru kemudian aspek tahap keempat adalah tahap pemilihan. Jadi kalau saya lihat setiap tidak ada incumbent dan proses tidak adanya kandidat yang betul-betul dominan, itu pertarungan pasti lebih dini. Berbeda misalnya dengan 2019, ada sosok Pak Jokowi yang dominan, sehingga kemudian atmosfer bergerak di sosok Jokowi, kemudian mencari penantangnya, begitu. Kalau 2000 ya. Gimana? Kang Gun-Gun, kalau tadi kita berbicara ada 4 tahap ya, Kang Gun-Gun bilang tahap yang pertama itu pemunculan kandidat. Sekarang kan kalau kita lihat aktor-aktor ini silih berganti mendatangi satu sama lain. Nanti cara menentukan pasangan mana yang paling pas itu ada di tangan siapa itu? Oke, pertama karena ini hubungannya dengan pilpres kita yang belum memungkinkan kandidat independen, maka tentu juga terhubung dengan agenda bersama partai-partai. Ya, contoh misalnya apakah sosok Anies Baswedan dan Ridwan Kamil yang di posisinya adalah orang non partai akan dipinang oleh partai atau tidak, ya kan? Yang sudah jelas mengerucut sekarang kan potensi paling besarnya PDI Perjuangan dengan Gerindra. Kalau mereka menyatu, berarti kan sekitar 31,9%. Itu sudah satu paket pasangan. Taruhlah di situ ada nama Prabowo dengan Puan, begitu ya kira-kira. Nah, kemudian poros yang kedua yang kemudian mungkin agak jauh, yang tidak pernah bekerja sama dengan kedua partai ini, dalam konteks terutama PDI Perjuangan, ada PKS, ada Demokrat misalnya, mungkin juga ada PAN, itu bisa 22,78%, itu bisa membentuk poros kedua. Nah, Nasdem itu bisa menjadi faktor sangat dinamis di situ ya. Nasdem kan 9,05%, kemudian ada Golkar 12,31%, kemudian ada PKB 9,69%. Nah, menurut saya Sylvia, partai-partai ini akan menjadi penentu nanti dalam konteks dinamika kandidasi. Bandulnya apakah kemudian membuat 2 poros atau membuat 3 poros akan sangat tergantung pada keputusan partai-partai. Kalau ditanya apa faktor yang paling menentukan dari jadi atau tidaknya pasangan kandidat? Pertama adalah konsolidasi partai dong. Apakah kemudian mau mengusung atau tidak. Kemudian yang kedua, faktor penentu yang kedua ini yang juga paling menentukan Sylvia sebenarnya.
bagaimana kemudian tren pemilih ini kemudian juga menjadi tingkat legitimasi bagi orang atau calon pasangan. Nah, itu menurut saya Sylvia, ya. Oke, Kang Gunggun, kalau kita berbicara spesifik Anies dan RK, dua orang ini tidak punya perahu ya, belum punya partai politik. Betul. Apakah memang mereka harus mencari kendaraannya dengan cara-cara seperti ini? Berinisiatif, mendatangi satu sama lain, haruskah dengan cara seperti ini supaya bisa dilirik oleh partai? Ya, memang kalau posisi bukan non-partai, yang pertama digenjot pasti popularity, kemudian tingkat penerimaan atau akseptability-nya sama tingkat keterpilihannya, elektability-nya. Jadi itu sebagai modal elektoral mereka. Sehingga kemudian itu akan menarik atau tidak bagi partai politik yang akan mengusung, bukan mendukung ya, mengusung, karena kita masih memberlakukan yang disebut dan parliamentary threshold gitu. Oke, tadi Kang Gunggun juga bilang aspek yang kedua masyarakatnya. Saya ingin tahu kalau di mata publik ketika dua kepala daerah, satu DKI Jakarta, satu Jawa Barat, yang keduanya tengah menghadapi lonjakan kasus COVID-19 tapi malah melakukan pertemuan meskipun dibungkus ini bukan pertemuan politik tapi pertemuan kepala daerah karena ada agenda pekerjaan. Apakah itu akan memberikan insentif yang positif atau justru mengundang kontraproduktif karena kok di tengah pandemi malah punya agenda politik? Ya, itu akan sangat bergantung pada kualitas pekerjaan sebagai kepala daerah, tupoksi mereka pada saat misalnya penanganan COVID ini. Kalau kemudian pencitraannya lebih dominan, sementara substansi kinerjanya melorot tajam ke bawah gitu ya, artinya kan memang akan menjadi juga bumerang efek ya pada mereka, bahwa ini kemudian menjadi sinyal buruk. Tetapi kalau kemudian misalnya pertemuan ini kan didesain sebenarnya dengan format panggung yang disebut dan publisitas alamiah nih, pure publicity nih, ya kan? Coba aja lihat settingnya, misalnya ke Sumedang, kerjasama dengan pemerintahan Kabupaten Sumedang, kemudian di tempat makan biasa. Ini kita udah baca lah, sebenarnya ada aspek publisitasnya di situ. Nah, kemudian indikator kinerja juga pasti akan diperhatikan oleh sebagian pemilih yang kemudian senang dengan pilihan itu dijatuhkan berdasarkan pertimbangan rasional ya, atau rational voters atau pemilih rasional tadi, begitu Sylvia. Oke, baik, kita akan lihat ya perjalanannya akan seperti apa. Ini Kang Gunggun, rasanya garis start untuk peta menuju 2024 sudah dimulai sejak saat ini. Menarik untuk kita kawal lebih lanjut akan seperti apa dinamika yang terjadi. Terima kasih analisa Anda, pengamat komunikasi publik Kang Gunggun Herianto telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini.